Selamat datang di Bung HN Channel, salam keadilan. Terkait kasus perkembangan terbunuhnya Brigadir Joshua Huta Barat, direncanakan akan disidangkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana para tersangka dinyatakan sudah lengkap berkasnya oleh Jaksa Penuntut Umum. Saya akan membahas terkait tersangka Freddy Sambo yang dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan junto pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP, di mana ancaman hukumannya terhadap tersangka Freddy Sambo yaitu hukuman mati atau seumur hidup dan paling lama 20 tahun penjara. Ini akan menjadi rumit untuk jaksa penuntut umum ataupun majelis hakim nantinya, walaupun majelis hakim akan melakukan pendalaman materi perkara tersebut yaitu dengan legal justice atau social justice, dan majelis hakim juga akan mempertimbangkan terhadap para tersangka atau para terdakwa nantinya itu dengan dua aspek, yaitu aspek yang meringankan dan aspek yang memberatkan. Ini adalah syarat wajib bagi majelis hakim untuk memutus suatu perkara dalam kasus pidana tersebut. Nah, kalau kita lihat tersangka Barada Richard Eliezer yang menjadi justice kolaborator dan juga dia sebagai eksekutor terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, dia didakwa dengan pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Nah, harapan Brigadir Joshua dalam hal ini melalui kuasa hukum dan keluarga meminta kepada majelis hakim untuk segera diputus dan mendapatkan hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Nah, saya akan membahas tersangka Freddy Sambo. Freddy Sambo dalam olah TKP banyak alat bukti yang kemudian rusak atau dihilangkan, yang kemudian muncullah tersangka obstruction of justice. Ini akan menjadi sulit untuk jaksa atau hakim memutus perkara nantinya terkait berapa alat bukti yang berkaitan dengan unsur pembunuhan berencana, di mana ada bukti-bukti yang kemudian kurang lengkap atau sudah hilang atau rusak. Nah, ini akan menjadi sulit oleh jaksa untuk bisa mengungkap motif terkait pembunuhan berencana. Nah, ketika Barada Richard Eliezer kemudian bebas atau lepas berdasarkan pasal 51 KUHP yang karena perintah atasannya dia tidak boleh dihukum, maka analisa saya tersangka Freddy Sambo juga tidak akan terkena pasal 340 terkait pembunuhan berencana. Akan tetapi Barada Richard Eliezer dikenakan pasal 338, juga Freddy Sambo tidak akan terkena pasal 340 KUHP tersebut. Tapi tidak hanya Freddy Sambo saja di sini tersangkanya, ada Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, di mana mereka bertiga tidak melakukan upaya pembunuhan atau eksekutor sebagai eksekutor dalam hal ini. Ini akan mempersulitkan majelis hakim untuk memutus perkara. Karena kalau kita berbicara Richard Eliezer sebagai justice kolaborator dan dia juga sebagai eksekutor terhadap korban Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, rangkaian-rangkaian ini dalam pemeriksaan baik di BAP atau maupun olah TKP itu tidak merucut kepada pasal 340 terkait pembunuhan berencana. Ini akan menjadi problem hukum untuk menguak kasus perkara tersebut. Tapi saya akan berharap kepada majelis hakim untuk memutus perkara tersebut dengan hati nurani terkait tragedi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat, karena masyarakat ini memantau perkara atau perkembangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat dengan harapan bahwa para tersangka juga dihukum setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Apalagi yang melakukan
seorang penegak hukum. Seharusnya dia harus bertanggung jawab secara hukum di hadapan pengadilan nantinya. Saya berharap kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim bisa memutus perkara ini. Saudara Ferdy Sambo bisa dikenakan pasal 340 terkait pembunuhan berencana. Walaupun itu sulit untuk diungkap dalam rangkaian sebuah peristiwa yang sudah dimodifikasi atau sudah dihilangkan, saya berharap ada penemuan hukum oleh majelis hakim untuk bisa menjerat tersangka Ferdy Sambo dengan pembunuhan berencana. Terima kasih, salam keadilan.